Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat untuk hari ini. Baik, sebelum kita mulai Ibu minta ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Silakan dipimpin doanya. Doa dalam hati, mulai. Baik, ada yang tidak hadir untuk hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Seperti biasa sebelum kita mulai, Ibu mau ngecek semangat kalian. Kita mulai ya. Selamat pagi siswa-siswi semua. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semangat, ceria, luar biasa. Bagus. Kelihatannya kalian sudah semangat semua ya. Semoga sampai akhir pelajaran nanti kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita ke materi, Ibu mau bertanya dulu sama kalian, kira-kira apa sih perbedaan kondisi lingkungan kita dahulu dengan yang sekarang? Aziz? Dulu sungai sudah bersih, sekarang banyak sampah dan limbah. Ya, benar sekali. Kalau dahulu itu sungai itu jernih ya airnya. Kalau sekarang sudah tercemar karena sampah, kemudian yang lainnya juga. Nah, terkait dengan itu, di sini kita menemukan bahwa terjadinya perubahan lingkungan ya dari kondisi yang dulu ke sekarang. Terkait dengan itu, maka hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan. Dengan tujuan pembelajaran kita yaitu melalui diskusi, peserta didik dapat menemukan permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya dengan benar. Kemudian melalui diskusi, peserta didik dapat merumuskan gagasan atau solusi terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya dengan benar. Dan terakhir, melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat membuat produk berupa infografis terkait rumusan gagasan atau solusi terhadap permasalahan lingkungan di sekitarnya dengan kreatif. Nah, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, terkait pertanyaan Ibu yang tadi, perubahan lingkungan, kira-kira perubahan lingkungan itu disebabkan oleh apa sih? Ya, coba Sultan. Faktor manusia dan faktor alam. Ya, penyebab lingkungan ada dua macam, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Perubahan lingkungan ini juga berhubungan dengan pencemaran lingkungan, karena kalau terjadi pencemaran di lingkungan kita, maka nanti juga akan menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, ini ada beberapa macam gambar, yaitu macam-macam pencemaran lingkungan. Pertama, angkat tangannya, ini gambar apa? Ya, pencemaran udara yang ini ya. Pencemaran udara itu kira-kira disebabkan oleh apa? Aziz? Asap pabrik. Kalian perhatikan video ini ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Elo Edukasi. Permasalahan lingkungan hidup sekarang ini memang menjadi hal yang paling sering terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Permasalahan lingkungan hidup sendiri bisa terjadi karena faktor alam hingga karena ulah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan. Adalah beberapa macam permasalahan lingkungan yang terjadi. Nah, Ibu mau tanya dari video tersebut yang udah kalian tonton, kira-kira mana sih yang termasuk permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita atau sering terjadi di lingkungan sekitar kita? Ya, dari sana. Ya, bisa terjadi pencemaran air sungai. Untuk pencemaran air itu biasanya disebabkan oleh apa? Pembuangan sampah sembarangan.
Nah, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ayo, angkat tangannya siapa yang bisa kira-kira? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagus. Apa lagi? Mengurangi penggunaan plastik. Ya, bagus. Apa lagi? Memperbanyak tempat sampah. Ya, solusi-solusi yang kalian sudah sampaikan itu juga sudah bagus. Nah, terkait dengan itu, sekarang kalian akan berdiskusi dengan anggota kelompok kalian membuat proyek yaitu berupa infografis ya. Kalian udah bawa HP kan? Ibu sudah suruh kalian membawa HP. Kemudian infografis ini adalah sebuah sarana untuk menyampaikan data dan dipadukan dengan berbagai macam objek visual ya. Biar infografis itu membuat audiens tertarik sehingga mereka mau menyimak data yang disajikan. Itu terkait dengan infografis. Nah, sekarang Ibu minta kalian duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, semua kelompok sudah dapat LKPD-nya ya? Ya. Kan LKPD yang udah Ibu bagikan, di sini nanti kalian tulis identitas kelompok kalian, diskusikan dengan anggota kelompok kalian solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan sekitar yang sudah kalian pilih. Lalu nanti setelah kalian diskusikan, kalian akan membuat infografis dengan menggunakan aplikasi Canva terkait solusi permasalahan lingkungan yang kalian sudah diskusikan dengan anggota kelompok kalian sesuai dengan kreativitas kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu minta kalian diskusi terkait dengan LKPD yang udah Ibu bagikan. Kalian buat rencana proyek ya yang akan kalian buat. Kalian bisa menjawab dulu LKPD-nya, kemudian nanti kalian membuat desain untuk infografis yang akan kalian buat. Udah mengerti? Ada yang belum mengerti bisa ditanyakan sama Ibu. Kalau udah silahkan kalian mulai berdiskusi. Kalau ada kesulitan nanti kalian bisa tanyakan sama Ibu ya. Kita sepakati ya untuk infografis ini hari ini usahakan jadi ya. Jadi kalian bisa menyusun waktu. Baik, bisa kita mulai untuk presentasinya ya. Ibu mau panggil untuk kelompok pertama. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana kelompok kami mengambil permasalahan pencemaran udara yang disebabkan oleh pembakaran sampah dan asap kendaraan serta alat transportasi lainnya. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan dari pencemaran udara tersebut. Yang pertama, penggunaan transportasi umum. Baik, itu adalah hasil infografis dari kelompok kami. Apakah ada kritik dan saran? Saran dari saya, infografisnya di bagian solusi seharusnya kelompok 4 mencantumkan gambar plastik-plastik apa yang tidak bisa terurai atau susah, agar kita bisa membedakan plastik yang bisa terurai dan yang tidak bisa terurai. Baik, terima kasih atas sarannya.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya untuk kelompok yang sudah presentasi, silakan bisa kembali. Yang pertama tadi tentang pencemaran udara. Pencemaran udara, kemudian tadi ada yang tentang pencemaran air, kemudian sampah limbah plastik juga, kemudian ada yang mengambil permasalahan tentang banjir. Evaluasi untuk kegiatan kita hari ini, hasil infografis yang sudah dibuat semuanya sudah bagus, solusi yang kalian sarankan juga sudah bagus, infografis yang kalian buat sudah kreatif. Tapi tadi ada temannya yang memberikan saran kalau bisa gambarnya ditambah ya. Misalnya tadi untuk kelompok yang kesalahan tentang sampah itu gambarnya misalnya nanti solusinya tadi dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Nah, misalnya kalian kasih gambar tempat sampahnya kayak gitu. Nah, semakin banyak gambar yang kalian taruh sebenarnya nanti juga akan semakin menarik untuk audiens untuk membaca infografis yang kalian buat. Bagus komentar dari temennya. Kemudian untuk diskusi kalian sudah lancar juga. Kalian sudah aktif berdiskusi. Kalian juga sudah presentasi di depan. Ada yang bertanya, ada yang menanggapi juga. Kemudian infografis yang sudah kalian buat juga sudah selesai dengan tepat waktu. Ya. Kalau begitu, Ibu minta satu orang untuk merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau? Ya, silakan Ezi. Saya sangat senang dengan pembelajaran proyek seperti ini karena selain mudah untuk memahami materi pembelajaran, kita bisa bersama-sama berdiskusi dan berkolaborasi dengan anggota kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan lingkungan di sekitar. Dan juga bisa mengembangkan kreativitas kita dengan membuat proyek berupa infografis. Bagus ya, itu refleksi dari teman kalian. Tepuk tangan dulu untuk temannya udah merefleksinya. Kemudian Ibu minta satu orang lagi untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa? Diskusi kita hari ini dapat disimpulkan yaitu perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berbagai macam permasalahan lingkungan dapat kita temukan di sekitar lingkungan kita. Contohnya permasalahan sampah, udara, air, banjir, dan masih banyak lainnya. Permasalahan itu memiliki penyebab dan solusi untuk menangani permasalahan tersebut sehingga dampak yang ditimbulkan tidak semakin parah. Terima kasih ya untuk memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terkait dengan kesimpulannya ya, tadi kita membahas juga tentang pencemaran air, udara, kemudian tanah, kemudian ada juga suara. Baik, untuk kegiatan kita selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Kalian akan menjawab beberapa pertanyaan. Silakan kalian siapkan alat tulis kalian. Soalnya ada di depan. Ini soal evaluasi kalian, kalau nggak kelihatan jelas bisa udah Ibu kirim ke grup. Soalnya bisa kalian di sana baca kemudian kalian jawab. Silakan ya dijawab. Baik, waktunya sudah habis. Silakan segera dikumpulkan. Baik, itu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis limbah ya. Untuk hari ini kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Ibu akhiri ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.